cuman insya Allah nggak akan ke duluan sama ayam bangun kita. Kenapa? Jam 4 pasti bangun. Kenapa? Dingin sama pokok. Bener apa bener? Benar. 2 menit lagi. Nah 7 tuh nambah pamel. Panjang ya udah dari rapat amplopnya. Pendek juga sama. Yang pendek. Rasul yang sedang kita peringati maulidnya, beliau menjadi mulia bukan karena dimulia-muliakan oleh kita, Pak. Tidak. Diperingati maulidnya, rajabnya, tidak. Rasul menjadi besar dan mulia karena dimuliakan Allah. Kalau Allah sudah muliakan kita, satu dunia mau rendahkan kita, ini orang tetap akan jadi orang yang mulia. Tapi kalau Allah sudah rendahkan kita, Allah kucilkan kita, satu dunia mau angkat kita jadi orang yang mulia, gak bakalan naik jadi orang yang mulia dan besar, karena Allah sudah rendahkan dan kucilkan kita. Maka cari kemuliaan bukan dari harta. Harta mah bisa seteng. Dulu yang punya tanah kota wisata dijual ke kota wisata, banyak kontrakannya dulu. Nah sekarang hidupnya banyak yang kontrak malah. Bener apa bener? Harta bisa seteng. Rumah tingkat, mobil mengkilat, duit berlipat-lipat, memajikan 4 dulu. Nah sekarang belangsangnya juga ambil. Maka yuk kita cari kemuliaan bukan di atas jabatan kita. Buat apa jabatan? Bentar lagi turun kita, Pak. Habis jabatan kita. Cari kemuliaan kebesaran sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Jadilah umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak. Dia apa ngantuk kita? Salatullah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karabi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana sini ke pengajian ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kemana jalan ke Jawa, ke sini ke Banjarmasin. Lupa lagi. Gak nyambung ya. Berbagi biarin lah, yang penting menyambung. Nanti ujungnya. Kemana jalan ke Jawa, ke sini ke Banjarmasin. Kemana jalan ke surga, ke sini ke majelis taklim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana. Dimuliakan Allah, jadilah umat baginda Rasul Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum ruhama'u bainahum
yang pengikut Nabi punya ciri. Sekarang ini lagi musim nasab. Ya, saya nggak bicara masalah nasab, mana yang benar, mana yang salah. Yang saya mau namanya umat Nabi tidak hanya dibungkus dengan nasab. Umat Nabi tidak hanya cukup dibungkus dengan seragam baju koko, peci putih, pakai serban. Umat Nabi tidak hanya dibungkus dengan organisasi Islam, Front Pembela Islam, Majelis Rasul, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Tidak cukup umat Rasul mah dibungkus dengan hanya luarnya saja. Enggak. Punya ciri umat Nabi yang dimuliakan Allah. Ini barangkali solusi buat kita yang sedang galau. Kalau kita lihat saat ini fenomena ustadz dianturin dengan ustadz, ulama dibenturin dengan ulama, habaib dicaci maki, kiai dicaci maki, kiai dibenturkan dengan pemerintah, habib dibenturkan dengan pemerintah. Di saat fenomena sekarang ini, kita umatnya bingung mana yang benar. Benar. Ironisnya banyak umat Islam yang gara-gara medsos, TikTok, Facebook, WA grup hanyut dalam provokasi tersebut. Bingung kita bakal lihat medsos. Mana yang harus kita ikuti? Organisasi Islam yang satu mengklaim dirinya sebagai umat Rasul lebih baik dari orang lain. Sampai ironisnya antara Islam dengan Islam saling mencaci maki. Ini yang terjadi kondisi saat ini. Yang bingung kita sangat. Ini mau kemana kita? Nah, solusi mungkin bagi kita untuk sementara, sambil nunggu keputusan nanti di penghujung seperti apa nanti kondisinya, mana yang benar mana yang salah. Ayo kita akurin saja ciri umat Nabi, pengikut Rasul, kembali kepada Al-Quranul Karim. Gak ngaku cuma umat Nabi, kami umatmu ya Rasul, kami keturunanmu ya Rasul, tapi akhlak dan kelakuannya jauh dari petunjuk Allah. Tidak jadi jaminan keturunan Nabi masuk surga. Kita yang bukan keturunan Nabi, kalau takwa kita hebat, dijamin oleh Allah masuk surga. Amin. Takwa. Walaupun bukan keturunan orang mulia, jangan merasa kita rendah. Saya katanya bukan keturunan Nabi, bukan kiai, bukan ustaz. Memang surga buat ustaz? Enggak selalu untuk ustaz doang, Pak. Selamat nanti di akhirat bukan hanya untuk daripada durian Nabi. Enggak. Umat Rasul, orang-orang yang pertama kata Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Ini ciri yang pertama, akuin aja. Kalau pengen dimuliain Allah seperti dimuliainnya Rasulullah SAW. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Umat Nabi, pengikut Rasulullah, punya ciri keras sama orang kafir. Ruhama ubainakum, tapi sesama orang Islam sayang. Dan Bapak tinggal penafsiran sendiri seperti apa nanti. Ketika ada orang jelek-jelekin orang lain sementara itu muslim sendiri, berarti dia bukan korban Nabi, bukan korban Nabi. Orang umat Nabi itu keras sama orang kafir. Ketika Islam dihina, ulama dicaci maki, habaib direndahkan, bela kita. Tapi sama sesama muslim kasih sayang. Ini kadang kita kebalik. Sama orang kafir kita baiknya minta ampun, sama Islam saling rendahin kita. Ini lemahnya kekuatan Islam di Indonesia. Gampang nyalahin orang. Umat Nabi punya ciri keras sama orang-orang kafir. Ketika Al-Quran dihina, muncul aliran sesat lawan kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pengertian walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, keras sama orang-orang kafir, termasuk contohnya
sekarang Bapak Muslim, suruh pindah agama ke Yahudi, mau nggak kira-kira? Benar? Cius nih. Kalau dikasih sebulan 10 juta mau nggak? 10 juta? 15 juta? Pindah agama 15 juta? Tiap bulan Pak? Benar? Orang ada duitnya. Coba ada duitnya mabuk. UMR ini 5 juta. Ini pindah agama 15 juta per bulan. Mau nggak? Mau nggak? Enggak. Umat Nabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Nabi nyetel dalam Islam dan iman sampai mati kita membawa nilai iman dan Islam kita. Bentuk kekufuran lainnya jangan sampai kita lakuin. Kadang kita suruh pindah agama kuat, tapi ketika bentuk kekufuran ada di tengah-tengah kita, ini yang sulit kita hindari.